Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hari Bagus Wirawan. Kali ini saya mau membahas tentang chapter 5, emang agak lompat, chapter 5. Tapi karena chapter ini berbicara tentang injury pada mata kita. Jadi kalau dulu saya diajarin sama senior saya, sama dokter saya dulu, sama dosen, prinsipnya pada penyakit mata ini yang harus kamu ingat adalah mata itu sakitnya cepat, sembuhnya lama. Kenapa bisa begitu? Kalau kamu misalnya tergores atau luka di tangan seperti ini, seret, berdarah, ya, lalu bisa nih dia cepat sembuh nih, berdarah, cepet nih dia sembuhnya 7 hari, katakanlah 10 hari paling lama, dia bisa bagus lagi. Tapi mata kita kecolok jarum gini, cok gitu, mau sembuhnya kapan? Ya, jadi mata itu sakitnya cepat, sembuhnya lama. Lalu alasan yang kedua, karena memang di mata ini jauh lebih banyak sarafnya daripada pembuluh darahnya. Itulah kenapa pada penyakit mata biasanya para dokter membutuhkan obat luar, salep, obat tetes, dan lain sebagainya. Oke, chapter 5, eye injury dan penyakitnya. Jadi pada chapter ini di buku IMGS, bagi Anda yang belum memiliki buku IMGS atau International Medical Guide for SIPS edisi ketiga, bisa Anda download, itu ada di deskripsi video pertama saya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi saya untuk video pertama saya. Lalu di video pertama itu di deskripsinya Anda bisa download, di situ ada linknya. Oke. Jadi kalau bisa sih, karena ini kan saya memberikan pembelajaran kepada Anda untuk mempermudah para peserta diklat memahami masalah medis. Ya. Oke, tanpa banyak waktu terbuang, ini kita masuk ke chapter 5. Penyebabnya itu yang paling sering ini adalah benda asing, trauma tumpul, laserasi, cedera karena bahan kimia, dan cedera karena luka bakar. Sekali lagi ya, ini nanti saya tulis di sini nih. Nah, ini ada benda asing, cedera tumpul, laserasi, cedera karena bahan kimia, dan cedera karena luka bakar. Oh ya, sebelumnya dalam bahasa medis trauma itu bukannya seperti fobia ya, beda. Kalau kita ngomong trauma tumpul artinya bukan takut karena benda tumpul atau bagaimana. Trauma ini ada dua trauma kan, trauma tumpul dan trauma tajam. Kalau menurut pendapat saya trauma itu kayak benturan. Jadi luka karena benturan dari benda tumpul dan luka karena benturan dari benda tajam. Kalau luka karena benda tajam biasanya mengakibatkan perdarahan. Kalau trauma tumpul mengakibatkan perdarahan juga, tapi biasanya dia di dalam kulit. Atau dalam bahasa sehari-hari Anda lebih sering menyebutnya dengan memar. Di sini dituliskan bagaimana caranya Anda melakukan pemeriksaan mata. Untuk di video berikutnya nanti saya akan berikan kepada Anda juga bagaimana caranya melakukan pemeriksaan kepada pasien. Tapi itu kan sebenarnya ada di chapter 12, masih banyak chapter yang harus kita lewati. Tapi karena kemarin pertimbangan saya dengan tim saya, kayaknya yang chapter 12 untuk di video berikutnya akan saya majukan ya, jadi masuk di video-video awal. Oke, bagaimana caranya melakukan pemeriksaan mata? Yang pertama, dibaringkan pasien. Yang kedua, siapkan lampu yang terang. Untuk pemeriksaan mata kita harus menggunakan lampu yang terang agar kita tidak terlewat sedikit pun apa yang tersisa atau apa yang tertinggal di mata kita. Lalu berikutnya, selain lampu, Anda juga karena ini mata, siapkan loop. Biasanya pembesaran 8 kali udah cukup ya. Jadi lampu, loop.
ada tisu, ada cotton bud, ada anesthetic drop, dan salep antibiotik. Ya biasanya kita anesthetic drop itu anestesi pada mata, biasanya untuk mengambil benda-benda asing di dalam mata yang mungkin tertancap atau nggak bisa kita keluarkan dengan cara biasa. Cara biasa tuh maksudnya dipakai air gini apa ditiup, itu nggak bisa. Tapi ini saya nggak bisa ngajarkan di sini karena ini takut akan menjadi malpraktek. Tapi ini hanya teori saja, ya, teori saja seperti itu. Coba Anda lihat bukunya lagi. Nanti mungkin untuk kedepannya saya akan cari bagaimana caranya mengangkat benda asing dari mata. Lalu yang ketiga itu bandingkan kedua mata Anda. Dua mata ini harus dibandingkan sama atau enggak. Terutama pupilnya. Pupil tuh kan lebarnya segini. Ini nih, pupil tuh yang ini nih. Nah, ada nih di gambar ini ya, pupil. Nah, pupil tuh kan lebarnya cuma segini. Harus sama. Lebar segini. Ini yang kanan, ini yang kiri. Harus sama. Nih, pupil. Ya, harus sama. Kalau tidak sama, itu ada indikasi lain. Ya. Lalu cek matanya, selain pupil ada situs sklera, ada kornea. Kornea itu yang kacanya di sini. Kacanya di atas pupil itu namanya kornea. Lalu perhatikan apakah ada benda asing. Jadi itu dulu. Nah, biasanya orang datang kepada Anda berobat di kapal itu, mata itu karena mata tuh nggak enak, ada gangguan, ada kayak nancep lah. Biasanya sih itulah. Nggak mungkin sampai ketusuk pisau dan lain. Bukan nggak mungkin, tapi itu satu hal-hal yang yang jarang ya, kecuali memang di kapal Anda orangnya barbar semua main pisau gitu ya. Mungkin ya, tapi biasanya sih ya paling kena kotoran apa, coba ini diperiksa gimana. Nah, ada di sini kotoran. Biasanya dikeluarkan pakai air gini, atau biasanya ditiup, yang biasa udah keluar gitu. Tapi kalau nggak keluar gimana? Nah, itu dulu deh, dipastikan dulu. Itu dulu dipastikan. Jadi pada saat nanti Anda mengobati mata dengan salep, udah nggak ada benda asing lagi di dalam mata. Sebenarnya banyak ilmu tentang mata ini ya, pasti banyak. Itulah kenapa ada spesialis mata di ilmu kedokteran. Karena memang untuk cabang ilmu mata ini sendiri, penyakit pada mata ini sendiri banyak banget bahasannya. Di sini ada red flag. Red flag itu yang ditulis di buku IMGS ya. Red flag itu adalah tanda kegawatan. Apa tanda kegawatan pada mata? Artinya kalau Anda menemukan ini, ya, Anda jangan berpikir untuk memberikan perawatan atau memberikan obat tanpa konsultasi. Sebaiknya dikonsultasikan. Red flag-nya adalah cedera pada mata yang memiliki satu, pupil tidak bereaksi. Yang kedua, adanya pembesaran pupil. Yang ketiga, pupil kiri dan kanan tidak sama. Dan yang keempat, ada genangan darah. Jadi red flag-nya itu untuk satu ya, ada cedera pada mata yang memiliki. Jadi bahasanya itu memang di sini. Jadi kalau mau kita bahasa Indonesia kan begini, ada satu cedera pada mata yang memiliki pupil itu tidak bereaksi. Tapi berarti kan ada dua keadaan ya, mata cedera dan pupil tidak bereaksi. Dua, cedera pada mata yang memiliki pembesaran pupil. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Jadi kalau di buku ditulisnya cuman cedera pada mata yang memiliki titik dua, satu, pupil tidak reaksi, pembesaran pupil kiri dan kanan tidak sama, lalu adanya genangan darah. Yang kedua, pasien dengan mata merah nyeri yang titik dua, satu, pakai kontak lens, dua, penglihatan atau visionnya terganggu, yang ketiga itu ada benda asing, dan yang keempat itu terganggu oleh sinar. Jadi cara bacanya itu adalah begini ya. Pasien dengan mata merah nyeri yang
memakai kontak lens. Itu bahasa Indonesianya. Lalu yang kedua adalah pasien dengan mata merah nyeri yang penglihatannya atau visionnya terganggu, dan begitu seterusnya. Tapi di buku MGS ditulisnya seperti itu. Ini kalau kadang-kadang kalau kita baca sendiri suka bingung nih maksudnya bagaimana sih gitu. Lalu yang berikutnya ada ini yang penting, chemical burns. Chemical burns itu adalah luka pada mata yang disebabkan oleh bahan kimia. Caranya bagaimana? Diirigasi dengan air yang mengalir, atau kalau di buku boleh dengan cairan infus, cairan NaCl 0,9%. Nah, tinggal Anda atau teman Anda itu cari tahu ini bahan kimianya ini apa, asam atau basa. Ya, bedanya asam dan basa coba Anda cari di literatur yang lain. Yang jelas sih kalau asam itu pH-nya di bawah 7, basa di atas 7, gampangnya memang begitu. Nah, kalau dengan asam itu bisa cuma 10 sampai 15 menit, tapi kalau karena basa itu harus 25 sampai 30 menit. Jadi misalnya kena mata yang di sini ya, dibaringkan, kepalanya nengok ke mata yang sakit nih, sebelah kanan, baringkan ke kanan, lalu disiram, diirigasi. Atau sebaliknya, mata yang sini berarti baringkan, tengok ke sini, diirigasi. Jangan terbalik. Mata yang sakit sini, tengok ke kanan, diirigasi. Cairan kimianya dari sini pindah ke mata sini. Jadi aturan yang sakit cuma satu, jadinya dua. Dan jangan anggap enteng pada organ mata kita. Ingat tadi pertama prinsipnya, sakitnya cepat, sembuhnya lama. Untuk mata, kira-kira memang sampai situ saja, karena memang ini intinya adalah kita tidak membahas semuanya, hanya poin-poin pentingnya saja dalam setiap chapter. Karena untuk kelengkapan yang lain itu sebenarnya itu sudah diberikan di diklat, ya, diklat di mungkin di instansi pelayaran yang menyediakan jasa untuk pemberian diklat. Jadi saya di sini sekali lagi hanya sebagai reviewer saja terhadap buku IMGS International Medical Guide for Ships, karena menurut saya itu sangat penting buat Anda pelajari, karena ini memang itu dibuat oleh AIMO. Oke, demikian di akhir kata, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Out. Sip. Minuman nih. Bye-bye.